Harus tidur nanti dirinya. Oke, mungkin aku dapat sih nih garis besarnya kenapa Mbak Niki sering banget dan suka banget ngulik-ngulik hal-hal mistis gitu. Karena memang udah dari kuliah Dunianya ini, ada. iya dunianya itu udah berdekatan banget sama hal-hal seperti itu. Tapi sebelum kuliah sudah penasaran belum dengan hal seperti ini? Sebelum kuliah itu mungkin dari kecil, tapi aku nggak ngeh untuk aku suka sama kayak gitu kan, aku nggak ngeh. Mungkin dari kecil aku, ini yang konyol lagi nih ceritanya. Dari kecil itu aku lumayan sering ditinggal sama orang tua, jadi aku sendirian di rumah. Yang ada sekelebatan gitu mas, bukan sekelebatan doang. Karena kesel kan kita sekelebatan apa sih? Ya Allah, aku tuh dosa banget. Mutualaan nih. Oke, itu udah Sakit udah bisa besoknya. disebut sompral loh itu ya. Sakit besoknya, ya Allah. Terus ada temen minta maaf, berdoa minta maaf dia, tapi kan dia nggak bisa lihat kita, tapi dia tahu gitu, dia tahu kita ngebatin aja, dia tahu. Jadi ya udah doa minta maaf. Itu ada semingguan kali mas, karena sembuh lagi panas, sembuh lagi kayak tipes gitu gejalanya. Iya. Habis itu hilang. Benar, ini di daerah Mbak Niki tinggal yang tadi waktu masih kecil, kental nggak hal-hal apa yang masih percaya dengan kayak gitu? Banget. Berarti sama kayak waktu aku SD dulu. Aku SD di Gunung Kidul itu banget. Bahkan rumah aku itu di tengah-tengah hutan, bisa disebut hutan. Iya, asik banget mas rumahnya itu. Asik sih, benar asik. Tapi kalau sudah malam langsung nggak asik. Ganti auranya. Tapi ntar dulu, nih Mas Bonta bisa lihat nggak nih ngomong-ngomong? Gini, oke, sekarang gantian aku yang cerita ya, sedikit cerita. Mungkin aku bisa dibilang teman-teman aku nggak percaya kalau aku tuh suka atau mungkin tertarik akan hal seperti ini, karena kalau mereka melihat di dunia nyata ataupun di sosial media itu terlalu modern sekali ya, atau modern banget lah, nggak mungkin berpikiran seperti orang zaman dulu kayak gitu kan. Tapi aku percaya, aku tadi udah ceritain, aku percaya dan aku memang bukan bisa melihat tapi terbiasa karena memang dibiasakan. Jadi gini, aku udah dari SMP. Aku merinding, ini nggak kelihatan. Ini aku udah dari SMP itu tinggal sendiri. Jadi memang jauh udah nggak sama orang tua. Jadi aku terakhir tinggal sama orang tua itu SD di Gunung Kidul itu, terus akhirnya aku merantau kemana-mana. SMP aku tinggal sama kakek nenek di Jogja. Terus SMA aku asrama di Bogor. Lalu ini kuliah di Jakarta. Dan sekarang tinggal di Jakarta. Nah itu semuanya aku potong dulu nih. Ini ngomong-ngomong di asrama tuh banyak banget tuh pasti tuh. Iya, semakin pekanya itu di asrama sih. Enggak sih, sebenarnya dari SMP. Jadi SMP itu aku sering ikut yang namanya kemah. Jadi kayak camping pramuka gitulah. Nah di situ sebelumnya aku memang percaya banget kalau kita ini makhluk yang lebih daripada mereka. Maksudnya mereka itu mereka yang tidak terlihat gitu kan. Aku selalu mindsetnya seperti itu, dan aku ini orangnya yang logika banget. Nah, jadi sering banget tuh ada kejadian-kejadian yang di depan mata aku, seperti orang kesurupan, seperti ada sesuatu yang nongol secara tiba-tiba, secara mengagetkan. Pernah lihat dong ya? Pernah dong. Itu bukan bentuknya kayak apa? Macam-macam.
ada yang lucu, ada yang ngeri Sorry, juga berarti ada. Mas Punta bisa lihat berarti ya? Kalau melihat dengan sengaja itu tidak bisa, tapi kalau melihat dengan tidak sengaja saat kondisinya itu memungkinkan itu sering Terus gitu. kalau misalnya ngelihat gitu gimana Mas Punta perasaannya? Nah, balik tadi, aku biasa karena dipaksa untuk terbiasa. Jadi karena aku orangnya logika dan aku memang orang yang tidak ingin merepotkan orang lain. Contohnya kalau aku menceritakan ke orang, kan saat itu ya, pada saat itu aku menceritakan ke orang tersebut belum tentu apa ya, belum tentu percaya dan belum tentu bisa menanggapi seperti aku yang biasa aja gitu, ya kan? Nah, saat asrama itu mulai lebih peka. Saat kuliah, nah ini kan aku ngekos ya, ngekos di mana aku tadinya itu ya namanya ngekos itu kan kita orang baru ya, orang baru yang menempati sesuatu tempat yang mungkin pernah ditempati orang lain. Nah, aku pernah, ini pas zamannya krisis banget ya, aku nggak bisa ngekos, jadi uang aku udah stuck, nggak bisa buat uang ngekos. Akhirnya dulu aku sempat ikut teater. Percaya nggak, Mbak? Aku dulu sempat ikut. Mukanya nggak, bukan anak teater, itu dari postingannya tuh ini anak modern nih gitu. Aku dulu sempat ikut teater hanya sebentar, sebenarnya ya pemanis aja lah aku. Nah, akhirnya aku dapat kenalan, bisa dibilang dia penggila seni apapun, dari seni lukis, seni tari, seni drama, teater, seperti itu. Dan pasti Mbak Niki tahu lah, kebayang rumahnya seperti apa. Dia orangnya orang berada, koleksinya. Ini aku merinding sih baca apa. Kayak gini bukan sih, kayak gitu kan sih, kayak gini. Aduh, nggak Salah kelihatan lagi ada kameranya. sih, ada. Salah satunya ada topeng-topeng, lukisan yang paling banyak. Nah, waktu itu aku memang berkeluh kesah, wah aku nggak bisa tinggal di Jakarta, berat banget gitu kan. Akhirnya aku ditawari untuk tinggal di salah satu rumahnya. Istilahnya aku seperti menjaga rumahnya lah, ngejagain rumahnya, di mana rumahnya ini itu dijadikan bukan gudang juga sih, tapi seperti workshop, studio, yang di dalamnya tuh lukisan-lukisan semua. Aku merinding sih, tapi memang karena aku sudah terbiasa, jadi aku menganggapnya itu ya udahlah, mereka juga tinggalnya lebih dulu daripada aku yang numpang. Nah, di situ ada yang paling kuat menurut aku itu lukisan penari Bali. Iya, matanya ya Mas Bunda. Matanya betul. Aduh. Aku deskripsian lukisannya itu besar banget ya, 2 meter kali 1,5 ya, jadi setinggi orang dewasa berdiri, terus dikali 1,5. Itu dipajang benar-benar pas di depan kasur aku. Jadi setiap aku mau tidur ya, aku pasti selalu melihat si lukisan itu, mbak-mbaknya itu. Dan itu berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Aku tinggal di sana 1 tahun 2 bulan. Lumayan lama kan? Iya, beneran lama deh itu, bukan lumayan, tuh lama. Jadi tahu kan kenapa bisa terbiasa? Ya karena memang udah terbiasa. Jadi karena mungkin bisa dibilang aku terbiasa karena terpaksa harus tinggal di sana ya. Dan mau nggak mau. Terus kejadiannya memang banyak banget. Salah satunya ya tadi, lukisannya itu bisa kayak melirik kita kemana aja kita bergerak itu diliatin. Terus kayak si penarinya itu cuma satu, tapi kadang-kadang kita lihat kok jadi banyak, jadi ada istilahnya kayak bayangannya lagi. Ada lagi nari sama teman-temannya gitu. Bener, jadi lukisannya itu memang cuma satu orang, bener-bener close up setengah badan ke orang itu. Tapi
ya nggak tahu lah, mungkin lagi capek atau apa gitu kan. Ini bisa kalian pendengar bisa percaya atau tidak, tapi kalau kalian mau merasakan bisa saya antar ke tempatnya. Jadi Boleh biar boleh. percaya, Di mana itu? biar Itu di percaya. mana? Di Jakarta posisinya. Ya itu di Jakarta Selatan. Kalau aku sekarang tinggalnya di Jakarta Timur. Ini juga sendirian. Ada juga ini barang-barang begitu gitu. Ini nggak ada. Ini aku tinggal Aman, di komplek TNI, aman. Serius nih aku ngomong sama Mas Punta nih merinding terus, deg-degan. Ini Ini ya kameranya aja yang jelek nih, kalau kamera tuh bagus sih kelihatan kali ini. mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam lagi sih. Soalnya yang aku obrolin memang cuma permukaannya aja. Yang mungkin biasa diobrolin sama orang awam gitu. Soalnya kenapa aku nggak mau cerita ke orang lain yang mungkin juga tidak memiliki persepsi yang sama, ya itu kadang nggak nyambung kalau ngobrol sama mereka. Tapi kalau ngobrol sama orang yang Yang sefrekuensi, sama-sama gitu. itu pasti nyambung dan pasti saling menanggapi. Tapi pernah nggak sih Mas Punta kalau misalnya Mas Punta tuh lagi ngomong, misalnya nih ditanya sama temennya, aku ngomong dulu bingung, aku ngomongnya pakai bahasa Jawa tapi ntar yang denger nggak ngerti lagi. Nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa aja. Nah, pendengar kita juga kebanyakan orang Jawa sih. Banyak kan orang Jawa ya. Susah nih aku ngomong bahasa Indonesia ini agak susah, enak ngomong bahasa Jawa kita. Oke. Kon ngono ku delok-delok ngono ku gak wedi ta. Percaya ta? Wong gak ono apa-apa iki. Buktine awak dhewe mek wong loro misalnya. Buktine awak dhewe mek wong loro. Apa sih? Gak usah parnoan ngono ta. Pernah gak sih kayak misalnya, iku ono ngono lho. Iku ono kon gak ngerti. Aku yang ada di pikiran aku tadi kan, aku memang orangnya logik, tapi ada di pikiran aku semua akan lihat pada waktunya. Semua kan. Ya, Aku tuh pernah maksud. ya nggak tahu. Makanya aku ini secara general aja, semua akan lihat pada waktunya. Entah lihatnya itu, maksudnya dengan indera kita pendengaran, penglihatan, atau mungkin dari rasa mungkin juga bisa. Itu semuanya bisa gitu. Itu banyak tuh di kampus aku Mas Punta gitu-gitu kan. Apa tuh gitu-gituan apa? Kayak suara nangis gitu. Aku paling sering suara sih. Ini juga Mas Punta, aku nggak tahu ya. Ini aku antara aku baca sama lihat aku tidak lupa. Kalau dia suaranya kencang, berarti dia jauh. Kalau dia suaranya jauh, berarti dia deket. Memang kadang suara itu aku bisa bilang karena udah sering, jadi ini sekalian ngasih tahu ke pendengar juga, suara yang kalian dengar mistis di malam hari atau secara tidak langsung itu bisa jadi bukan dari hal-hal seperti itu, bisa jadi itu dari pikiran kalian sendiri, kayak gitu. Karena mereka itu lebih kuat saat pikiran kita itu drop atau mungkin Kosong. mental kita drop. Galau-galaunya. Mereka lebih Itu yang- kuat malahan. Tuh pendengarnya Mas Punta yang lagi galau-galau tuh ya, kalau misalnya denger suara begitu, Mungkin itu suara hati. suara hatimu. Aku butuh piknik. Ya, Lupain move on. jadi menurut aku takut itu wajar, karena ya sampai sekarang pun aku juga masih takut kalau ya walaupun untuk tinggal sendiri itu kayak udah hal biasa gitu, tapi untuk melangkah atau menapak di tempat baru yang kita belum tahu itu medannya seperti apa, ya itu aku masih takut. Jadi yang bisa digaris bawah itu jangan terlalu takut boleh, tapi jangan terlalu takut. Kalau aku ini sih, aku telaah dulu istilahnya, ini suaranya tuh apa. Kalau cuma sekali aku pasti masa bodoh, tapi kalau dia berulang dengan tempo yang sama, artinya dia menantang kita. Aku nggak mau ngomong kayak gitu tuh. Panjang. Aku serius maksudnya. Ini aku kayak nggak nyaman gitu. Ini di sebelah kiri aku nih lorong, di rumah kan ada lorong nih, ada lorong terus bener-bener nggak ada lampunya kan, ini kalau aku geser. Serius. Ini terus ada Gokil. topeng lagi ini.
Itu taruh bentar. Pertanyaan aku kenapa nggak ditutup deh? Nah, itu dia Mas bentar. Ini kok mengerikan. Emang aku yang cari gara-gara, emang suka. Oke. Enggak, kalau ditutup malah aku ngerasa dia ada gitu. Dia malah kayak, kok gak dijodohin aku sih. Kalau gini kan aku aktivitas apapun kayak aku ngerasa dia lihat aku cuman kayak yang oh ya udah kamu ngelakuin hal itu ya udah gitu. Ya nggak bisa begini Tahu aku udah. Makanya aku jarang apa ya, kalau tahu temen itu nggak beranian, aku jarang cerita hal-hal yang berkaitan dengan rumah, karena kan temen itu pasti kan ya udah sehari-harinya di rumah mungkin kan, jadi aku nggak mau dia kayak terbawa-bawa karena cerita aku kayak gitu ya, kasih aku tumpangan gitu. Tapi aku tanyanya ke tukang kebun sama tukang bersih-bersihnya. Jadi sebelum aku menempati kamar itu kamar hanya dibersihkan mungkin sebulan atau 3 bulan sekali. debunya. Dan jadi aku baru tahu setelah aku cerita, Pak, kok aku ngerosong ini ya? Kebetulan juga orang Jawa. Terus bapaknya ini itu tuh penakut. Makanya bapaknya ini tuh seneng banget aku ninggalin rumah itu karena dia nggak bersih-bersih rumah itu lagi. Aku yang bersih-bersih. Salam itu buat bapaknya tuh, males bener dia. Ya mungkin bapaknya nggak ngasih tahu aku di awal karena mungkin biar aku nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi akhirnya aku yang cerita langsung gitu. Terus bapaknya juga, iya mas, aku tahu diweruhi pas nyapu neng di lantai 2 itu kayak ada yang jalan kayak gitu. Terus kan kita bisa bedain ya antara derap orang jalan sama derap tikus. Derap tikus kan tikus kan ceret gitu betul. ya. Kalau orang jalan kan ya dek gitu. Ini sama kayak gitu aku nanti ya. Ya gitu pokoknya. Aku ceritanya tuh sama tukang kebunnya, dan tukang kebunnya tuh ngacungin jempol, ngacungin jempol ke aku gitu karena aku nih berani banget dan bertahan sampai 1 tahun 2 bulan. Akhirnya setelah 1 tahun 2 bulan itu aku pindah ke sini karena teman-temanku ini minta rumahnya juga ditempatin gitu. Ini juga sama, aku ditaruh di rumah kosong. Jadi ini rumah kosong, rumah seorang TNI, dan teman aku ini tugas ke Papua pada bulan November lah. Aku pindah ke sini bulan November. Nah, pas November itu dia panggilan tugas ke Papua, akhirnya aku disuruh jaga rumah ini. Dan rumah ini itu ada lagi juga. Ada dong, tapi di luarnya. Kalau di dalamnya itu aku bisa menjamin aman, bahkan 100% aman. Tapi di sekitarnya itu zona aman merah. Aman buat Mas Punta. Oh, ya benar. Ini aman buat aku. Soalnya ada temen Setannya juga pegel. Ada temen aku main ke sini sebelum bulan puasa kemarin lah, sekitar bulan Maret. Itu dia main ke sini terus langsung diliatin. Jadi dia nginep di sini kan. Dia emang sampai rumah sini itu jam 9.10-an lah karena dia pulang kerja gitu kan. Terus dia kan tidur di sofa gitu kan karena kasurnya memang cuma satu gitu. Dia tidur di sofa. Nah, samping sofa itu kaca jendela yang ada kordennya gitu. Sama kayak sebelah ini kan. Bener, tapi kacanya double gitu. Ini double juga nih Mas Punta kalau tahu. Oh, itu double juga. Oh iya, udah gede banget. Nah, makanya karena gede itu. Nah, terus lagi ngobrol-ngobrol, dia sambil mainan HP, sambil tiduran di sofa mainan HP. Aku ngobrol kan santai gitu. Kita nggak ngomongin apa-apa. Kita ngomongin game karena dia juga suka nge-game gitu kan. Aku juga suka nge-game. Ngomongin game gitu. Dia sambil mungkin WhatsApp-an gitu. Tiba-tiba dia
dia apa tiba-tiba dia bilang itu orang Jawa, iku apa? Terus aku bilang apa tuh gitu kan, apa sih, iku lagi bae kan lho, ono cah cilik ya. Aduh, Ada anak kecil gitu, katanya si kordennya itu kayak kena angin padahal ditutup, nakonya itu padahal ditutup. Kordennya itu kena angin, terus ada anak kecil kayak nginjen. yang mainan gitu. Oh iya. Ya itu hal-hal yang Ini aku ini Mas Beta aku sampai pilek loh. Ini gini. itu hal-hal yang aku merasa keberadaannya ada, tapi memang mungkin katanya sih mereka kan, aku juga tidak bisa membuktikan mereka bisa menampakkan diri itu kalau frekuensinya tuh pas sama gitu ya katanya, atau mungkin pas match gitu, terus temen aku Apesnya lihat kali ya. apesnya ya mungkin ya. Apesnya dua orang yang Heeh. dua makhluk. Nah, Apesnya dua makhluk. tadi aku bilang kenapa di dalam rumah ini aman dan aku bisa menjamin 100% ya di dalam rumah, karena si anak itu di luar rumah, bukan di dalam. Itu jadi jendelanya itu sudah keluar, udah ke halaman gitu. Jadi kayak bukan nggak bisa masuk sih, tapi ya semoga aja dengan aku ibadah terus nggak masuk gitu ke rumah gitu. Tapi ya apes banget sih temen aku apes banget itu, baru sekalinya dia nginep di sana, liatin. Kak katene aku nginep nak nggonmu maneh. Enggak sih. Akhirnya dia mau lagi nginep yang kedua kalinya, terus gantian. Aku yang tidur di sofa, dia yang tidur di kasur. Tapi tetap ceritanya tetap. Enggak. Dia dikasih Enggak dikasih lihat, aman. aman. Tapi kalau masuk ke rumah kosong itu Mas Beta gimana sih? Ini aku kan juga anak kos-kosan nih waktu kuliah nih. Mas Beta ngucapin salam dulu kah, atau ada namanya juga pergantian orang ya yang nempatin salam dulu kah, atau ada kalau di Muslim pengajian ya, ada pengajian kah atau gimana? Nah, ini kalau aku yang ngekos sendiri, jadi aku pernah ngekos sendiri, pernah ngekos yang ngontrak bareng-bareng gitu. Ngontrak bareng-bareng itu lebih kacau lagi, nggak bisa diprediksi apa yang terjadi. Kalau ngontrak sendiri kan all control di kita gitu, kita yang menempati tempat itu. Jadi yang pertama ya pasti salam. Salam tuh jangan sampai lupa lah. Kalaupun lupa, saat ingat salam aja. Gitu. Jadi jangan udah lama masuk nggak salam. Jangan, tetap aja salam. Jadi jangan dilupain sampai akhir, sampai ntar akhirnya kapok sendiri. Nah, jadi salam. Kalau mau didoain, ini pilek beneran Mbak? Aku sambil pilek, kenapa ya? Jadi kalau mau Tapi kalau didoain, lagi ngomongin gini, semakin pilek, semakin kayak apa gitu. kalau aku biasanya ini sih gerah. Kalau aku ini hidung. Gerah, tapi habis itu kalau udah nggak ngomongin, Ya flat udah aja. berhenti gitu kan. Ya kan udah berhenti gitu. Ya. Apa ya? Tapi memang sih, ini aku percaya juga kalau kita ngomongin mereka itu, mereka juga ada di sekitar, entah yang kita omongin atau yang istilahnya yang ikut mendengarkan. Banyak nih kayaknya. Aduh, malam Jumat lagi, ya Allah. Ya benar, ini tag malam Jumat. Malam Jumat lagi. Oke. Mana Nah, udah malam lagi. tadi kan apa sih tentang kosan ya? Nah, kalau mau didoain itu lebih bagus lagi, apalagi ngajak orang banyak untuk doa di satu tempat yang baru gitu. Nah, ini aku mau cerita yang tempat pas aku ngontrak bareng. Nah, bisa aja kitanya udah bagus, teman kita yang sekontrakan itu tidak melakukan hal yang sama, gitu kan. Nah, ini aku pernah ditampakin sih nggak langsung, tapi dia ngiter-ngiterin.
Jadi kayak mondar-mandir. Tapi dia nggak, sekelebat gitu. tapi bisa dihitung kan kalau sekelebat lah 1 detik lah. Tapi ini tuh bisa dihitungin kayak 5 detik dia sap, 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 sap gitu. Nah, ini tuh 2 lantai. Memang bangunannya itu memang tua banget. Kenapa tua? Karena murah. Aku kontraknya murah kan, cari yang murah ya udahlah. Lagian cuma buat numpang tidur gitu kan. Murah. Memang rumah full, ada kamar mandinya, ada dapurnya yang memang bener-bener remang banget dan udah peot-peot gitulah pokoknya. Cocok disebut rumah tua juga cocok. Nah, itu pas mendekati Isya setelah maghrib itu aku orang pertama yang pulang, jadi lampu masih mati gitu. Nah, waktu aku buka pintu, cekrek-cekrek, aku buka di sudut jauhnya ya, jadi itu tuh awal tuh ruang tamu, terus ada dapur, terus ada kamar mandi. Nah, di pas Yang langsung paling kamar jauh. mandi, nah, yang paling jauh itu tuh ada yang apa, lalu lalang itu sekalinya pas di kontrakan itu. Tapi Mas Putra ini nggak sih kayak nggak tahu ya, ini kalau aku mungkin sama, kalau aku digituin pertama kali itu aku ngiranya oh mungkin kamu mau ngomong ke aku kalau ada aku di sini, bukan cuma kamu, ada kita di sini, bukan cuma kamu gitu ya nggak sih. Ya Allah merinding. Ya benar-benar, karena memang ya pasti ada. Terus ini juga Mas Putra, aku juga pernah ngekos kan. Aku pernah ngekos itu dulu pertama kali ngekos waktu kuliah di Surabaya, deket banget sama kampus. Ke depannya itu kuburan, samping kanannya itu masjid. Oke. Itu aku nggak tahu hari, aku lupa ya, itu hari berapa aku tinggal di situ ngekos. Itu di atas kan tidurnya jam 9 aku masih melek kok, aku ngeliat HP itu aku masih melek, nggak tahu tiba-tiba terus ketiduran, bangun jam berapa aku nggak tahu, mungkin udah tidur baru setengah jam atau gimana ya. Di atas itu plafon ada suara. Nah yang balik ke Mas Bula tadi, kalau tikus kan kecil ya suaranya, seret gitu kan ya, Dan gitu kan. kan kita bisa tahu sekalipun kita nggak sadar juga itu suara apa kan kita juga tahu. Nah itu tuh beneran kaki dan aku merasa kakinya gede banget gitu. Nah itu posisinya aku tidur itu telentang, bangun jujur aku telentang. Itu berasa aku dibelokin ke kiri ngadep tembok, terus aku kayak dipuk-puk gitu, tau gak sih dipuk-puk gitu. Serius sampai kontak fisik. Aku merasa seperti itu, kayak turun mana gak bobo. Jadi aku kebangun itu juga, jadi aku melek langsung gitu. Terus di bobo udah, besoknya aku nggak inget apa-apa. Beberapa hari kayaknya besok lusanya aku baru inget, kayaknya kemarin aku kok nggak beres ya, kayak aku tidur tapi diberesin ya, tapi masa iya, kayaknya cuma mimpi aja gitu. Aku cerita kan sama temanku, gak mungkin lah nih misalnya awak mari ngipi mang bengi meni isu iku eling, pasti iku cuman halusinasi mon halu kon gitu ya. Ya Allah temen rek iku gimana nggak nang kiri nang tembok dipuk-puk. Udah aku cerita ke temanku gitu, halu kon, ikut temenan rek, temenan sumpah, ikut temenan. Udah, terus yang kedua itu ada suara. Nah itu suara yang aku ceritain tadi, suaranya itu kenceng. Nah makin suaranya kenceng nih berarti dia jauh. Aku aman-aman aja cuma sebentar, tapi kok semakin kenceng, kitanya juga keganggu. Akhirnya ya udah aku tidur aja deh, cara terbaik aku tidurin aja, udah baca doa atas akhirnya tidur. Kan pas itu di depan kuburan ya, kalau misalnya pulang kuliahku kan selalu malam nih, aku anak malam nih ngomong-ngomong. Oke. Anak malam pulang kuliah kadang tuh jam 3, jam 1. Itu bukan malam lagi sih, pagi. Iya benar. Kata mama nggak boleh pulang malam kan? Iya. Pagi dong. Pagi sekalian.
lagi sekalian, nggak pulang aja. Itu aku pulang tadi jam 9, jam 7 gitu, apalagi kalau main dulu kan. Itu bau bau bunga kamboja ya, di kuburan tuh yang wangi bunga kambojanya ya. Ya. Itu wanginya langsung selenting. Itu ngeganggu awalnya aku waktu tinggal di sana. Kayak kayak di pintu kan itu bener-bener aku dari lantai 2 itu bisa ngeliat ke bawah itu kuburan, dan aku tuh kayak halusinasi tuh setiap patok ada yang duduk. Itu kenapa milih milih kosan di situ? Deket, iya, itu deket banget, terus abis itu bersih, kampung paling bersih, mobil bisa masuk, Oh, deket oke. masjid. Jalanannya besar gitu ya, ya. Jalannya gede, jadi kalau misalnya ada mobil masuk kan, kalau kita dijemput atau lagi apa gitu maksudnya, kayak nggak tahu. Oke, siap. Tapi gini nih, ngomong-ngomong di sebelah kuburan, sebenarnya yang mengkhawatirkan sih menurut aku ya, menurut apa yang ya yang aku baca-baca juga itu lebih ngerinya kalau pas ada yang dikuburin. Iya, tapi aku kok biasa aja ya. Jadi enggak pas ada dikuburin Serius. dan mungkin 40 hari atau mungkin 7 hari masih setelah di situ kan. pas kuburannya masih basah lah istilahnya. Apa sih kalau orang bilang iki loh, kuburannya turung delesep. Dirang Lah, resep ngomong ya gua, masih belum basah delesep. lah, masih basah lah istilahnya. Tapi kok aku biasa aja ya Mas Bentar. Itu kan aku orang ngekos di situ, aku yang paling lama. Jadi mulai start aku kuliah sampai aku lulus, sampai aku mulai Waduh, cari kerja. itu apa penghuni tetap ya? Penghuni tetap, sudah nyaman, udah Udah nggak bisa nyaman. dirubah lagi. Nah itu kadang Nyaman, ini, bener. jadi balik lagi ke tempat yang kalau kita sudah sering di tempat itu, mereka-mereka ini tahu, oh kamu itu orang lama gitu. Mungkin dilihatin sesekali waktu istilahnya perkenalan, tapi habis itu ya udah. Itu sih kalau yang apa aku yakinin selama ini, kalau kita memang istilahnya kamar itu udah jadi kamarnya Mbak Niki gitu. Dan jadi kontrolnya Mbak Niki gitu. Kalau mereka yang mau masuk, harusnya mereka yang izin ke Mbak Niki kayak gitu. Aku sih mikirnya gitu. Ini tapi kan ini Mas Minta itu kayak kalau di tempatnya Mas Minta tuh apa sih namanya, kayak udah dikasih lampu itu kayak masih kelihatan gelap aja. Kalau di tempat aku namanya sintro. Kalau di sana apa? Udah dikasih lampu tapi tetap gelap. Tapi masih gelap aja, berasa gelap aja. Padahal padahal lampunya terang. Atau terang. ya, Lampunya kayak terang. remang gitu doang sih. Remang ya. Di Jogja namanya apa? Iya, kayak remang Remang gitu aja ya? apa ya? Itu di lantai 1 di rumahnya. Jadi kan di lantai 1 itu yang punya kos-kosan, di lantai atas itu anak-anak kos, kamarnya 1, 2, 3, 4, 5 waktu itu. Nah, di kamar sebelah itu Mas Penta aku kan dulu pulang itu ngebis ya, dari tempatku mau ke terminal tuh lumayan jauh nih, kalau macet 45 menitan. Aku berangkat jam 5, sekitar jam 5 kurang lebih. Surup, tahu nggak sih kalau aku ngomong surup? Tahu, udah mau maghrib gitu lah. Surup Sore. gitu kan. Katanya orang Jawa kan nggak boleh, harus nunggu maghribnya turun dulu. Aku percaya sih. Nah, aku sebagai aku yang batu sekali nih anak. Alah, kalau aku pulangnya nanti ini aku nyampe-nya nunggu bisnya itu bakalan lebih malam, kasihan yang nanti jemput. Nah, mikirnya udah gitu aja. Ternyata waktu aku ngambil ini, posisi di kamar sebelah aku kan bukan tembok, triplek yang tebel gitu dan kosong, tidak ada ventilasi dan tidak ada jendela. Aku mau pakai sepatu, terus sepatu aku taruh di dalam, di luar hilang bos. Loh, gimana sih? Kalau di luar hilang. Oh, Jadi maksudnya taruh di di dalam. dalam. Oke. Taruh di dalam kan, mau pakai sepatu nih kita nunduk kan pakai sepatu, mengikat sepatu dari sebelah
bedak gitu. Kamar tikus. sebelah. Nah, Kamar sebelah. Aku masih mikirnya tikus. Aku pikir lagi tuh di dalam bis, karena biasanya kan di dalam bis nggak ngapa-ngapain. Cek toh, iku mang jedak iku gak ono, nek ono tikus mlebu lewat ndi. Udah, terus waktu aku balik itu ada mbak-mbak yang lihat kos-kosan. Otomatis si yang punya kos-kosan kan ngebuka kamar sebelah itu karena yang kosong cuma itu aja kan. Iya. Itu nggak ada apa-apa. Mbak, aku lihat mbak, oh bersih ya mbak ya, cuman gitu aja. Kalau misalnya aku tanya tentang yang gitu-gitu takutnya ntar tersinggung juga kan, kayak Mas Menta juga. Akhirnya oh bersih ya udah batin kalau tikus tapi suara apa ya. Aku waktu itu oh iya, aku langsung sadar, oh iya bener ya kata orang tua, kalau mau surup ojo metu buku ini maghrib. Habis itu Tapi ya tetap. kalau orang Jawa itu bener, jam 12 harus pulang, jam 6 pulang. Pernah Nah, nggak sih? Kalau aku iya disuruh gitu makanya waktu kecil, bener-bener itu tuh pergantian apa gitu. pulang maghrib pulang, duduk pulang lagi sebelum maghrib, duduk pulang nanti main lagi.